Catchphrase Raymond yang kemarin dipakai. Ada pepatah, orang yang goblok biasanya mempekerjakan orang yang pintar. Kenapa orang yang dapat nilai C bisa menggaji orang yang nilainya A? Kenapa itu? Kenapa orang yang pintar? Papi. Kenapa orang yang pintar ujung-ujungnya miskin, cuman orang yang goblok ujung-ujungnya kaya raya? Kenapa itu? Itu ada faktanya dan ada buktinya. Oke, aku adalah William, aku adalah seorang business development manager, sudah lebih dari 10 tahun di Australia. Halo, saya tadi nge-lag. Halo, saya Raymond Harrison. Saya sekarang seorang AI engineer di Singapura. Saya sudah kerja di Singapura. Saya sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Mari kita grab kopi kalian masing-masing. Kita ngobrol santai sambil minum kopi atau apapun yang kalian bawa dan ngobrol tentang kenapa orang yang pintar ujung-ujungnya miskin dan kenapa orang yang bego ujung-ujungnya kaya. Kemarin kita udah pernah diskusinya di salah satu konten 5 level kegoblokan. Orang untuk menjadi kaya itu membutuhkan persiapan dan peluang. Tanpa itu berdua gak akan bisa menjadi kaya. Cuman ada sisi lain di sana juga. Bukan cuman menjadi pintar. Orang yang dari dulunya, dari kecil belajar, tidak punya critical thinking, dengerin guru, kutu buku, kagak pernah rebel, dan gak pernah mikir dengan otaknya mereka sendiri. Ya di sekolah mereka main Excel. Mereka bakal nilainya A semua. Cuman mereka apa yang dididik dari kuliah? Mereka dididik dari sekolah tuh bukan untuk cara berpikir sebagai individu, cuman untuk menjalankan hidup sesuai sistem. Jadi dunia itu dijalani sebagai sebuah sistem. Dan di sekolah itu orang tuh bukan dilatih untuk critical thinking, untuk mempertanyakan segala sesuatu. Cuman di sekolah itu yang diajarkan untuk mematuhi sistem, untuk taat kepada guru, dan untuk disiplin, mengikuti peraturan. Itu yang diajarin di sekolah. tergantung sekolah apa sih? Tergantung. Cuma nomor 2, yang kita nggak diajarin juga soft skills yang akan dipakai di real life. Orang yang biasa nilainya A, mereka selalu dipuji sama guru, dipuji sama orang tua, dipuji sama teman-teman. Yang ada apa? Mereka mentalnya tempe. Begitu sekali kena kritikan, jebret, mereka ya jebret. Begitu mereka sekali kena kritikan, mereka langsung, lah enggak, gue gak kayak begini, gue kan kayak gini, gue kan kayak begitu. Nah, demikian rupanya orang yang gobloknya. Beda lagi ceritanya, yang nilainya C, yang suka bolos, yang suka mikir, ngapain sih gue rambut harus rapi-rapi, kenapa gue gak gondrong aja, lagi kan gak ada hubungannya gitu kita belajar sama rambut gondrong. Nah itu kan critical thinking dikit ya. Itu orangnya gimana? Dihujat sama semua orang, sama guru dibilang nakal, sama orang tua murid dibilang nakal, sama temen-temennya dianggap preman. Yang ada jadi apa? Orang-orang yang banyak kena kritikan begitu, kebal atas kritikan. Jadi mereka begitu kena kritikan, orang yang gak baperan, hasilnya gimana? Ya tahan banting. Itu sudah kebangun dari anak kecil. Makanya orang-orang yang kaya-kaya di dunia kayak Elon Musk, Mark Zuckerberg dan lain-lain gitu, ada Jack Ma kalau nggak salah, mereka tuh pas kecil dibully, dan pas kecil dibully bisa menjadi kayak begitu. Kenapa? Soalnya mereka tahan banting dan bisa menerima kritikan. Tapi kalau anak-anak yang nilainya A semua kan memang paling suka dibully. Ya tergantung juga. Kadang-kadang mereka suka dipuji sama guru, dipuji sama ini sama itu. Kadang ya orang pintar ya bisa jadi kaya, tapi ya ada bukan artinya kalau kalian pintar udah kalian pasti miskin gitu. Poin pertama, orang untuk menjadi kaya itu harus mempunyai mental yang pantang menyerah. Gara-gara pantang menyerah, mereka akan terus follow through lah. Date bayo kayak Naruto ya. Dari kecil mentalnya tuh sudah dilatih untuk menerima kritikan dari orang lain. Itu pertama. Mental date bayo. Terus nomor 2, itu aku juga mau ngejelasin kenapa kadang-kadang orang yang dulunya bego tuh kadang-kadang bisa jaga sama gaya. Orang yang bego itu mindsetnya mikir belakangan, action duluan. Ya biasa orang yang dikenal bego itu tuh orang yang mindsetnya tuh jalan duluan, mikir belakangan, dan memperbagus produknya belakangan. Cuman orang yang terlalu pintar, mereka tuh banyak banget pikiran. Mereka nggak mulai-mulai, yang ada malah jadi analisis paralisis. Jadi mereka kebanyakan pikiran, produknya tuh harus benar-benar sempurna dulu, harus sampai kayak gimana, baru mereka rilis. Jadi gara-gara mereka kebanyakan mikir,
Ketinggalan. Yang udah jalan duluan tuh udah kemana ketinggalan. Itu kan ide gue kenapa udah diambil duluan sama orang. Ya gara-gara lu telat jalannya, lu kebanyakan mikir, lu gak langsung action. Begitu lu punya ide ya harusnya action gitu loh. Dan kalau lu dapet kritikannya bagus, itu kan jadi feedback masuk ke dalam. Jadi feedback masuk ke dalam, sesuatu yang lu kerjain bisa ditambah bagusin lagi sesuai feedback. Makanya itu salah satu alasan kenapa orang yang bego kadang-kadang bisa lebih sukses dibanding orang yang pintar. Orang yang bego biasanya action duluan, mikir belakangan. Bukan berarti gak mikir sama sekali, cuman action yang lebih penting dibanding mikir kebanyakan. Cuman orang yang pintar, mereka terlalu perfeksionis, dimana segala-gala tuh harus sempurna, dimana mereka kebanyakan mikir udah ketinggalan dulu zamannya. Sesuatu yang lebih bagus tiba-tiba udah keluar duluan dan sudah berevolusi berkali-kali. Jadi kalau orang yang bego mungkin lebih learning by doing gitu ya, daripada orang yang pintar learning only. Mikir rencana. Oke, aku mau kaya step pertama ini, step kedua ini, step ketiga ini, step keempat ini. Terus sampai bikin step 100. Begitu dia rencanain sampai step 100, orang yang goblok mungkin udah step 1 kayaknya gini. Ya udah step 1 dulu jeblok, jatuh gitu. Ya udah belajar, artinya step 2 harus gimana gitu. Seperti yang dijelaskan di episode lalu, aku mau ngejelaskan 2 teori juga. Perbedaan dari inovasi dan invention. Tahu nggak perbedaannya inovasi dan invention? Inovasi ya sesuatu yang kita pikirkan dan ciptakan yang bisa mengubah dunia atau kayak bisa membenefitkan banyak orang ya. Sedangkan invention ya produknya itu sendiri kali, mungkin inovasi lebih ke idenya ya, nggak tahu. Nah, Thomas Alva Edison adalah seorang inventor. Nikola Tesla adalah seorang inovator. Bedanya inovator dan inventor itu apa? Inventor itu adalah mengembangkan sebuah ide, sebuah paten, sebuah produk plus commercialization. Berarti sebuah inovasi plus commercialization sama dengan invention. Invention adalah sesuatu hal yang diketahui sama publik, sama orang. Ternyata ini tuh bagus. Cuman kuncinya apa? Commercialization. Berarti idenya harus dipublish keluar dan diketahui banyak orang, dihak miliki sebagai milik lo. Cuman kalau idenya hanya sebuah paten, hanya sebuah ide dan hanya sebuah produk yang tanpa dikomersialisasikan, tanpa disebarluaskan semua orang tahu dan hanya orang-orang teknis doang yang tahu, itu namanya inovasi. Jadi orang bego, kok ngomong Edison bego. Cuman orang seperti Edison yaitu sebuah inventor di mana mereka action first, think later. Mengambil ide orang lain, amati, tiru, modifikasi, dan bikin produknya dia sendiri. Itu adalah seorang inventor. Seorang inovator seperti Nikola Tesla adalah orang yang menemukan breakthrough-nya. Cuman mereka gak terlalu bagus di aspek commercialization. Jadi ya ujung-ujungnya ya mati miskin seperti Nikola Tesla. Nikola bukan Nicholas. Nikola Tesla. Ricola. Di dalam setiap permen Ricola terdapat ramuan herbal istimewa. Orang Swiss bilang, Jebret, itu adalah bedanya invention dan innovation. Definisi dari mana ini? Definisi menurut Profesor William Harrison. Salah. Atau nggak aku belajar dari mana? Dari tes Inggris PTI. Oh ya? Enggak, kemarin ini tuh Koko lagi bikin visa kan. Oh, reading comprehension-nya gitu. Bukan reading comprehension. Itu topik apa ya? Topik retail lecture kalau nggak salah. Jadi ada lecture, ada guru di kelas ngomong the difference between innovation and invention. Terus I'm supposed to summarize the lecture or retell the lecture lah. What does it say? So Koko, kepikiran Nikola Tesla. Silahkan cek video Nikola Tesla kita, ada di belakang. But ide itu Koko belajar dari tes Inggris buat visa Koko. Tes Inggris buat PR ya? Yes. Kembali ke laptop. Terus menurut kamu Ray, kenapa orang bego bisa mempekerjakan orang-orang yang pintar? Dan kenapa bisa nggak diremehin? Mungkin ya, teori aku, mungkin orang bego memang mereka tahu mereka kurang pintar, jadi mereka mau melakukan beberapa hal, mereka butuh orang pintar untuk merealisasikan ide-ide mereka. Jadi gimana cara mereka, karena mereka kurang pintar untuk melakukannya sendiri, ya mereka hire orang pintar, mempekerjakan orang pintar, gaji orang pintar untuk membuat mimpi orang goblok ini menjadi nyata. Sedangkan orang pintar, karena mungkin memang dari dulu pintar, dia banyak dibutuhin orang, dia banyak dicari orang. Jadi karena dia merasa, saya pintar juga ya, banyak yang cari gitu, dan banyak yang gaji dia, dan dia senang-senang aja. Karena dia senang-senang aja,
comfort zone-nya dia memang di situ, dia tidak berani untuk keluar dan mengambil resiko. Soalnya apapun yang dia sudah miliki itu udah nyaman bagi dia. Dia udah digaji tetap, udah nyaman. Kalau orang mereka susah dapat gaji tetap, jadi mereka harus cari cara lain. Cari cara lain untuk mendapatkan uang gimana? Ya memperkerjakan orang-orang yang pintar kali ya. Mungkin begitu. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.